Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi dalam acara Persekutuan Tengah Pekan. Nah, untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk selalu dan selalu mendengarkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu baik siang maupun malam, supaya kami kuat menjalani kehidupan kami, supaya firman itu menjadi pedoman bagi kami, menjadi arahan bagi langkah kami, dan kami boleh menghadapi kehidupan kami yang semakin berat ini bersama dengan Tuhan. Namun kami yakin dan percaya firman-Mu menguatkan kami, menghibur kami, sehingga kami boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan setiap waktu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Baik saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita memuji Tuhan, berikanku hati. Seperti lagu yang baru saja kita nyanyikan, biarlah kita diberikan hati untuk selalu taat akan firman Tuhan. Selamat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu masih Engkau beri kesempatan untuk belajar sedikit dari firman-Mu. Kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu hadir melingkupi hati kami, supaya firman yang akan kami baca dan kami dengarkan, juga kami renungkan bersama, dapat menjadi pedoman di dalam kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Kami serahkan Tuhan, perenungan firman Tuhan pada hari ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan menjadi dasar di dalam kita bersama-sama merenungkan firman pada hari ini telah saya persiapkan dan saya ambil di dalam 1 Petrus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-7. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Yang demikian sabda firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang dengan rendah hati mau membaca, merenungkan, juga menghidupi firman ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tentu setiap manusia itu memiliki kekhawatiran di dalam kehidupannya. Saya yakin dan percaya tidak ada satu orang pun manusia yang tidak pernah khawatir di dalam kehidupannya. Pasti ada hal yang menjadi kekhawatiran dan ketakutannya di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Apalagi di masa-masa seperti saat ini. Kita sehat, kita khawatir. Kita sakit, kita juga khawatir. Saya ingin sedikit berbagi Bapak Ibu dan Saudara. Beberapa waktu yang lalu suami saya sakit.
Nah, di tengah-tengah situasi yang saat ini terjadi, tentu itu menjadi kekhawatiran dan ketakutan bagi saya. Apalagi dia mengalami gejala-gejala yang sedikit membuat saya agak takut begitu. Karena dia pusing, dia demam, dia diare. Nah, melihat dari gejala-gejala yang terjadi ini, tentu sebagai orang awam saya akan mengatakan bahwa wah, ini jangan-jangan suami saya ini positif COVID-19. Dan itu menjadi kekhawatiran bagi saya karena di rumah itu ada anak kami yang saat ini masih berusia 1,5 tahun. Bagaimana jika kemudian anak saya juga positif? Lalu bagaimana dengan saya? Bagaimana saya harus merawat anak dan juga suami saya? Tentu ini menjadi kekhawatiran yang saya alami beberapa waktu ini, Bapak, Ibu, dan Saudara. Mungkin ada dari kita yang juga mengalami pengalaman yang sama seperti yang saya alami. Saya berpikir, ya Tuhan, apa yang harus saya lakukan jika ini terjadi dalam kehidupan saya? Saya merasa takut untuk sesuatu yang belum pasti terjadi. Sampai pada akhirnya kami sepakat untuk suami saya harus tes. Untuk tes antigen. Dan puji Tuhan ternyata hasilnya negatif. Nah, akhirnya disitulah kekhawatiran saya sedikit terurai, Bapak, Ibu, dan Saudara. Nah, di tengah-tengah situasi yang saya ceritakan tadi, saya dikirimi oleh seorang teman ayat firman Tuhan yang saat ini menjadi perenungan kita bersama. Kemudian saya ingat, firman ini mengatakan bahwa serahkanlah. Yang artinya apa, Bapak Ibu? Bahwa ini adalah perintah. Perintah yang diberikan Tuhan kepada kita untuk menyerahkan segala kekhawatiran yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan perintah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, itu harus kita kerjakan. Serahkanlah adalah sebuah perintah, di mana kita sebagai manusia harus menyerahkan kekhawatiran kita. Supaya apa? Supaya kita dapat merasakan pemeliharaan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Karena janji Tuhan itu betul adanya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Bahwa ketika kita menyerahkan segala kekhawatiran kita, maka disitulah Tuhan akan memberikan pemeliharaan bagi kehidupan kita. Sebagai manusia tentu wajar kita takut, kita khawatir akan hidup kita. Tetapi kita tidak boleh larut di dalam kekhawatiran kita. Kita memiliki Allah yang baik, kita memiliki Allah yang perkasa, sehingga Ia memerintahkan kita untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita itu kepadanya. Karena Ia menjanjikan pemeliharaan yang sejati dalam kehidupan kita. Dan tentunya Bapak Ibu, di tengah-tengah situasi pandemi yang sampai saat ini semakin hari semakin naik, kita harus selalu berserah akan hidup kita ini kepada Tuhan. Tetapi selain menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita juga harus tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Kita harus tetap memakai masker ketika kita keluar rumah. Kita harus selalu atau sering cuci tangan ketika kita beraktivitas atau mau melakukan aktivitas. Selalu menggunakan hand sanitizer atau apapun yang ketika kita beraktivitas di luar. Dan ketika kita hendak pulang, ketika kita pulang di rumah segeralah mandi. Supaya kita dan keluarga kita itu terbebas dari bahaya virus yang terus mengintai kita dimanapun berada. Sekalipun berserah kepada Tuhan akan hidup ini, kita juga harus tetap mengupayakan
untuk hidup kita, supaya kita bisa terhindar dari virus COVID-19. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Selalu yakin dan percayalah dengan firman ini, bahwa Ia akan selalu memelihara kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia. Seringkali sebagai manusia, kami masih khawatir terhadap hal-hal yang terjadi di sekeliling kami. Kami masih khawatir bagaimana kami bisa menjalani hidup kami jika pada saat ini banyak sekali bahaya yang mengintai. Tapi melalui firman ini Tuhan, kami kembali diingatkan bahwa kami harus menyerahkan segala kekhawatiran kami hanya kepadamu. Bahwa kami memiliki Allah yang perkasa. Dan Allah kami adalah Allah yang senantiasa menjagai kami hari lepas hari. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang seturut dengan kehendak-Mu. Dan berkatilah kami Tuhan, supaya kami anak-anak-Mu dapat terbebas dari pandemi yang sampai saat ini masih belum menemukan titik terang. Tapi kami percaya Tuhan, bahwa penyertaan-Mu itu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin.